penglihatannya, pendengarannya kepada hak saja, pada Allah, maka dia itu, inilah hadis qudsi yang mengatakan bahwa dia itu adalah aku penglihatannya yang dia melihat dengannya itu penglihatan, adalah aku pendengarannya yang dia itu mendengar dengan itu pendengaran. Maka orang yang demikian itu telah hilang sifatnya di dalam sifat hak, maka dia tidak ada lagi dapat membedakan antara sifat dengan zat. Sifat itu pada hakikatnya itulah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cahaya-cahaya tajalli tadi, sifat itu datang daripada sinar-sinar cahaya sifat Jamal dan Jalal, merupakan cahaya daripada tauhid sifat dan tauhid zat, sehingga baginya tidak teringat lagi baginya tanah dia daya daripada dirinya dan daripada pengamalannya. Jadi orang yang demikian aku memahami kok agak sulit sedikit ya, nak bisa paham itu agak menerimanya sulit, menyampaikannya pun sulit nih. Kalau tidak ada hati-hati payah juga Kemarin kita telah diajarkan atau telah disampaikan bagaimana kita untuk bisa sampai kepada hakikat, bagaimana supaya kita bisa sampai kepada hakikat. Sebab kalau kita tidak tahu hakikat, sekedar syariat saja, bahwa kita tidak sempurna keimanan, berarti keimanan itu rapuh, tidak kuat. Jadi kalau keimanan itu rapuh, keislaman dengan sendiri juga rapuh, tidak kokoh. Jadi untuk sampai kepada hakikat ini, kita berpikir mengenai dengan pengamalan amal, namanya amal ibadah, amal atau muamalah, pekerjaan kita sehari-hari, amal. Di mana amal ini kita harus tahu apa itu amal. Amal sembahyang, apa itu sembahyang? Mana sembahyang mulai daripada takbir sampai kepada salam. Aqwalun wa af'alun, kalau kalian belajar fikih, muftatihatun bitakbir, muftatimatun bitaslim, bisyurutin maksusatun. Berarti kalau bahasa kita sembahyang itu mulai takbir sampai salam. Mengetahui yang demikian itu mengetahui hakikat daripada pekerjaan kita. Dan juga kita harus tahu mengenai syarat-syarat daripada pengamalan itu sendiri. Namanya sembahyang, apa syarat-syaratnya? Kalau kita bakardai, apa syarat-syaratnya? Yang punya syarat, karena terhenti segala pekerjaan itu dengan syarat. Jadi pekerjaan itu tidak berhasil kalau tidak kita lakukan syarat-syaratnya. Dan ketiga, bahwa supaya pekerjaan itu yang kita lakukan itu sesuai dengan hukum keagamaan, hukum syara.
pekerjaan yang kita lakukan itu sesuai dengan hukum, artinya pekerjaan yang wajib, pekerjaan yang sunnah, paling kurang pekerjaan yang harus, tidak boleh pekerjaan yang haram, pekerjaan yang wajib, ibadah, masalah wajib, bersilaturahmi sunnah, pakadai hukumnya harus, kan begitu kan? Lalu pekerjaan yang kita lakukan itu umpama ibadah dan lainnya, yang keempat harus ikhlas. Apa? Ikhlas. Apa itu ikhlas? Bersih. Itu pekerjaan daripada penyakit-penyakit dan bahaya-bahaya daripada pekerjaan. Supaya pekerjaan itu ada juga berpenyakit ya. Umpama ibadah kita sembahyang berpenyakit, berkadai berpenyakit. Apa aja pekerjaan kita ada penyakitnya. Batana ada aja penyakitnya. Batana. Apa penyakitnya? Yaitu penyakitnya khudu, mencari keuntungan daripada pengembangan, keuntungan yang tidak diizinkan oleh keagamaan. Tapi kalau keuntungan yang boleh tak apa-apa juga kalau berkadai. Memang berkadai awak cimen saya labu, cimen saya lah. Kalau sembahyang betul je. Artinya keuntungan yang dimaksud itu, kalau ibadat sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau dicari ke tiki, terbayang tahu tiki sekali jadi ya, tapi tarik mana? Terbayang mau diadai, jadi mau banyak mana? Lalu itu fikir. Keuntungan nafsu, keuntungan daripada beramal nafsu itu penyakit itu. Kalau berkadai mau terbayang keuntungan banyak itu dengan sendiri awaklah menipu, ya kan? Menipu, berbohong untuk mencari keuntungan, penyakit itu, penyakit. Dan juga penyakit itu terhijab amal itu dengan melihat bahwa amal itu datang daripada diri kita, tidak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penyakit kita. Kalau terlihat amal itu datang dari diri kita, tidak terlihat amal itu datang dari Allah, padahal amal itu datang daripada siapa? Dari Allah. Artinya bantuan Allah. Kalau tidak bantuan Allah, taufik Allah, kita tidak bisa beramal. Maka amal itu merupakan kurnia, pemberian Allah. Sembahyang milik siapa? Sembahyang itu milik Allah, pemberian Allah. Bukan itu milik kita, itu taufik Allah, pemberian Allah. Sembahyang. Jadi kalau kita benar-benar yakin bahwa ibadat atau amal itu dari Allah, dari perbuatan Allah, yakin kita, maka menandakan kita telah dibukakan oleh Allah pintu untuk masuk kepada menjalani hakikat. Menjalani hakikat berarti itu orang dia yakin. Berarti itu orang yang yakin bahwa pekerjaan amal itu dari Allah. Berarti orang itu sudah berhakikat, dengan makna bahwa dia itu sudah termasuk golongan orang yang bertauhid af'al. Apa? Orang yang bertauhid af'al. Orang yang bertauhid af'al itu orang hakikat, telah sah tawakalnya. Kalau dia bertawakal itu telah sah tawakal. Namanya dalam Al-Quran kita diperintahkan faida azamta fatawakal Allah. Bila mana kamu telah membulatkan kemauan,
malah membulatkan kemauan saya untuk saya naik haji, kemauan untuk saya pergi. Kita bertawakallah engkau kepada Allah. Lihat, kita harus melihat bahwa pekerjaan itu datang dari Allah, tidak dari kita. Kita diperintahkan itu. La boleh awak nak berkadai, maka kita bertawakal. Kadai itu baru bisa ada, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ini bagi mubtadi, apa namanya? Berhakikat bagi mubtadi. Ada pula istilahnya. Apa berhakikat bagi mubtadi? Apa hakikat bagi mubtadi? Tauhid apa? Dan apa? Adapun bagi orang yang mutawasid, orang yang bermuazzin, karena dalam tarikatnya dia apa, dalam kajian tasawuf tidak terlepas daripada 3 tingkatan, mubtadi, mutawassid, apalagi muntahi. Makam mubtadi, makam mutawassid, muntahi. Kalau batawa maka orang kelas 1. Jadi tingkat orang yang kedua mutawasid, orang yang pertengahan. Yang dimaksud mutawasid ini orang saleh, apa? Orang yang sedang berjalan. Tawasid, orang saleh, orang yang berjalan. Kemana dia berjalan? Pada Allah. Apanya yang berjalan? Bagaimana hati berjalan? Kemauan hati. Bagaimana hati berjalan? Karena kemauan-kemauan itu terletak pada hati. Ingatan-ingatan di mana terletak? Pada hati juga. Keyakinan di mana terletak? Fakir, berhajat sekali di mana terletak? Pada hati. Jadi oleh karena itu hati ini banyak-banyak. Kalau kita berzikir Batak 9 harus dibanyakkan berzikir pada hati, ya, karena kemauan terletak pada hati. Kasat, kesengajaan, niat terletak pada hati. I'tikad, keyakinan terletak. Jadi orang yang berkemauan, si salih atau berjalan ini dasarnya kemauan. Kalau nak ada kemauan tidak bisa sampai dari Manado ke sini, ya. Tapi karena kemauan dari Jakarta, karena kemauan dari Pau tidak berkemauan tidak sampai, nggak ada beberapa juga ada yang sampai. Dari Pasir kalau tidak berkemauan tidak sampai. Lalu kemauan nih kasat, dia berjalan kemana? Kasat berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam perjalanan untuk mencapai kepada tujuan Allah, terlihat di dalam hatinya sifat-sifat tajalli, sifat tajalli sih. Tajalli ini maknanya tajalli sifat. Terlihat di dalam hatinya sifat-sifat. Tujuan kita Allah. Terlihat di dalam hati kita sifat-sifat Allah. Kalau kita pergi berjalan untuk bermaksud, ibu-ibu yang tahu kepada satu tujuan, tentu sifat-sifat tujuan itu terlihat. Di mana terlihat? Di waktu kita berjalan. Ulun atau jauh bukit, penunjuk ada tengah lenjak si tekan lah ni, gunung pelumat, kan gunung pelumatnya kan mah kedai bukit, kedai mana, belang belade,
Si lemah je dia kata lemah je. Kalau tu cakap lemah mama di arung tunggai lemah si. Tempuh jami'an lemah si. Saya nampak sifat-sifat jali sifat di dalam hatinya bagi orang yang sedang berjalan berkemauan dari berkasa berzikir. Maka dia berjalan sampailah kepada kepada batas menyaksikan tajali sifat. Tajali sifat artinya sifat-sifat tujuan dari sifat-sifat Allah yang datang kepada hatinya itu disaksikannya itu. Artinya dipandangnya dengan mata hati, dipandangnya dengan mata roh, ya, sehingga dia dapat mencapai kepada kunhi sifat. Bila mana hilang sifatnya di dalam sifat tujuannya itu. Jadi kalau semut tadi dia tidak bisa dapat untuk mencapai kunhi sifat. Ya, semut tadi dia tidak dapat untuk mencapai kunhi sifat. Tetapi ada pun semut tawasid, si Saleh, di waktu dia terlihat sifat-sifat di dalam hatinya, sifat-sifat tujuan tadi, maka dipandangnya itu sifat-sifat tujuan tadi, sifat-sifat Allah, maka hilang sifatnya. Jadi hilang sifatnya itu menandakan dia telah mendapat mengetahui hakikat kunhi sifat Allah. Untuk mendapat kunhi sifat Allah, hilang sifat kita. Jadi kalau bagi mubtadi yang belum berjalan, jadi dia tidak dapat untuk mengetahui kunhi sifat. Tetapi kalau si mutawasi yang sedang berjalan, dia sampai kepada batas menyaksikan tajalli sifat, maka dia akan mendapat kunhi sifat setelah hilang sifatnya pada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang demikian itu, makanya karena penglihatannya, pendengarannya kepada hak saja, pada Allah, maka dia itu, inilah hadis qudsi yang mengatakan bahwa dia itu adalah aku penglihatannya yang dia melihat dengannya, itu penglihatan. Adalah aku pendengarannya yang dia itu mendengar dengan itu pendengaran. Maka orang yang demikian itu telah hilang sifatnya di dalam sifat hak. Maka dia tidak ada lagi dapat membedakan antara sifat dengan zat. Sifat itu pada hakikatnya itulah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cahaya-cahaya tajalli tadi, sifat itu datang daripada sinar-sinar cahaya sifat Jamal dan Jalal, merupakan cahaya daripada tauhid sifat dan tauhid zat, sehingga baginya tidak teringat lagi baginya ana dia daya daripada dirinya dan daripada pengamalannya. Jadi orang yang demikian, kau memahami, kau agak sulit sedikit ya. Nak ada bisa paham itu, agak menerimanya sulit, menyampaikannya pun sulit nih. Kalau nak ada hati-hati, payah juga, Pak. Sehingga pada waktu itu, kalau nyolam tumayang, nak ada nampak di yeli. Temayang itu nak nampak, bacaan nak nampak, temayang nak nampak, inyo nak nampak. Itu orang yang sudah tajalli sifat, sudah dia pandang sifat Allah itu, sehingga bisa lenyap baginya sifatnya. Ada mengerti itu ibu-ibu yang terhormat, kan ia agak sulit ibu-ibu, inyo temayang, tapi nak ada nampak inyo yang sembahyang.
makna yang sembahyang tu. Sembahyang tu bangki duduk. Rumah sembahyang. Main sembahyang tu. Bangki duduk aja. Bangki duduk. Bangki duduk tu pun nak ada tulis. Bangki duduk nak ada tulis. Karena bangki duduk tu sifat siapa? Sifat kita. Sifat diri kita. Hilang sifat kita dengan sebab terpandang sifat Allah tadi. Tajalli sifat. Terlihat sifat. Maka duduk bangkit itu sifat kita. Nak ada kata ni kita duduk bangkit. Bacaan nak ada kata duduk bangkit pun ada kata. Mengah Allah dilungam dia yang melungam sifat Allah Subhanahu. Jadi bila mana itu Anda sudah sampai, maka Anda itu sudah istilahnya bertauhid sifat dan bertauhid zat. Sudah Anda bertauhid, sudah Anda bertauhid sifat dan bertauhid zat. Akan tetapi yang demikian belum tamkin karena Anda masih di dalam mutawasid, orang saleh, belum muntahi, apa namanya, mutawasid atau si saleh, belum tingkat muntahi. Contoh diumpamakan seperti tadi, saya mau bertemu dengan Pak Haji Razali. Dalam berjalan, lemah bagaimana sifat-sifat Pak Razali. Agaknya sifat sangat peduli. Apa sifat? Peduli kepada tauhid tasawuf. Peduli. Jadi lemah dalam arti sifat Pak Razali. Peduli dalam renjak kemumpok pada. Jadi sehingga sifat-sifat peduli yang Mbak Tengku saya asah gaduh, enggak? Sifat peduli yang Mbak Lun gaduh. Yang si lemah sifat peduli Pak Razali. Tajalli di dalam hati saya sifat peduli, sifat Pak Razali. Jadi sifat peduli yang ada kepada Tengku Said Fairuz gaduh. Pada Tengku Selamat Bati, Selamat Bati ada Selamat Bati ni kemalah. Oh ya ada. Fakhrudin ada boleh Fakhrudin. Tapi Mak Selamat Bati peduli juga, peduli. Jadi begitu makna hilang. Sifat peduli saya juga hilang. Sifat peduli saya yang ada itu sifat peduli. Sifat peduli saya mengenai dengan apa? Dengan tauhid tasawuf lah, keperluan kepentingan. Jadi oleh karena itu sifat peduli saya ada, bukan tidak ada, bukan tidak, tapi telah hilang di dalam sifat peduli. Pak Razali bukan tidak ada, tapi hilang dalam sifat peduli Pak Razali. Jadi sifat peduli Pak Razali itu telah masuk kepada saya, telah masuk cahayanya, sehingga hilang sifat cahaya saya. Ada mengerti itu? Sebenarnya sifat begitu hilang sifat saya, peduli saya dengan apa? Sifat peduli Pak Razali. Makanya mengapa hilang? Maka berdiri sifat peduli Pak Razali kepada saya. Sifat peduli kepada Pak Razali ini berdiri pada saya. Maka sama dengan sifat itu berdiri pada zat. Sifat itu kemana berdirinya? Berada, karena tidak diperoleh sifat kalau tidak ada zat.
Tidak diperoleh sifat kalau tidak ada. Makanya saya Pak Radali sama dengan saya Pak Radali, Pak Razali sama dengan saya. Ada mengerti itu? Yang pada hakikatnya tidak ada saya, yang ada Pak Radali. Ini kalau kepada Allah nih, tidak ada saya kecuali ada Allah. Pada mula-mulanya ada saya, ada Allah. Kemudian tidak ada lagi saya, yang ada. Jadi ini yang dikatakan juga di dalam istilah lain dengan tauhid syuhudi. Dengan tauhid syuhudi telah bersatu antara si syahid dengan si masyhud. Kemudian hilang si syahid dahir, si masyhud. Dia sudah bertemu sama dengan hilang. Makanya kerja saya yang bekerja ini bukan dengan saya lagi, saya kerja dengan Pak Radali, karena telah berdiri sifat Pak Radali pada saya. Dengan siapa saya bekerja? Apakah saya bekerja dengan saya apa dengan Pak Radali? Dengan Pak Radali. Maka adalah Pak Radali, ya, adalah aku tangannya. Inilah hadis yang dia itu berpegang dengan tangan. Adalah aku kakinya, dan dia itu melangkah dengan kaki. Makanya kita bekerja dengan Pak Radali, tidak lagi dengan kita. Begitulah umpamanya Anda berabita. Ini dalam masalah tarikat nih. Tak pandang, terlihat sifatnya. Berdiri pada zatnya. Kita bekerja dengan dia, tidak dengan diri kita. Saya mengalah tunggu saya tuangku bekerja. Menampak betul. Guru dipaci tangan mo. Dipaci paci tangan mo tu tunggu mau bekerja. Kalau yang main ban kata aja waktunya berabitah dengan Maradona. Seolah trip Maradona yang menyepak, bukan dia yang menyepak. Kalau kita batile, ada pernah baca tile? Oh, bodoh. Batile, ya, tu dipandang ampun amat, ampun amat. Hadir ampun amat, menggigit tangan, trek. Silik hadir. Yang kuatah nak belajar ada. Pandai betul dia tu. Oh. Ada lu pandai.